para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya, kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya, tidak bisa tidak. Ya. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Bagaimanapun juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal fikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh, wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. Mari kita lihat kecerdasan Kordonita. Mualaf satu ini menjelaskan keterkaitan kitab Yahudi dengan Kristen dan bagaimana indikasi proses pengadopsian faham paganisme dan Helenisme ke dalam kitab Perjanjian Baru umat Kristen. Dalam kitab ini masih ada sisa-sisa kebenaran, masih ada. Masih ada. Kira-kira berapa persen? Saya berani katakan itu, ya. Gini. Ini kan tadi saya bilang ini kan kitabnya orang Yahudi. Yes. Kitabnya orang Yahudi ini menjadi separohnya kitabnya orang Kristen. Separohnya, bahkan lebih malah kan. Perjanjian lama, ini kan jadi perjanjian lama melalui kitab yang disebut dengan kitab Septuaginta di sini nih. Nah ini, jadi ini tadinya bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, kemudian menjadi separohnya kitab orang Kristen. Oke. Saya masih berani mengatakan bahwa di dalam kitab ini itu masih ada sisa-sisa kebenaran. Contohnya apa? Ulangan 6 ayat 4 misalnya. Dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Oke, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, ada kata-kata apa tadi? Ehad. Kita sering membaca, mungkin tiap hari kita juga baca Qul huwallahu ahad. Ya kan? Ada Ehad, ada Ahad. Ini sebenarnya dua kata yang maknanya sama gitu. Yang satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab. Oke. Terus kemudian di dalam kitab orang Yahudi ini juga mengatakan apa? Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Tuhan itu tidak akan berubah. Langit daripada segala langit itu tidak akan bisa memuat Tuhan gitu katanya. Gimana ceritanya? Ya. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas nyambung nggak? Ya, kayaknya pas sama ya, miripnya. Masuk gitu. Ada lam yalid walam yulad, ada walam yakullahu kufuwan ahad. Sebenarnya kan berarti kan akidahnya sama. Jadi kitabnya orang Yahudi ini walaupun di dalamnya banyak kontradiksi,